Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul di ruangan ini eh, untuk dapat mengikuti presentasi dari saya selaku peserta pada kegiatan PKG PJOK, yang mana yang akan saya sampaikan ini merupakan kegiatan dari komunitas belajar di sekolahan kita yang saya rencanakan untuk dilakukan di semester depan. Sebelumnya terima kasih buat Bapak Ibu guru semua termasuk kepala sekolah telah meluangkan waktunya untuk dapat hadir di pertemuan kita kali ini. Izin saya mulai dengan presentasinya. Baik, di sini saya ditunjuk sebagai ketua kombel di sekolahan kita, yaitu komunitas belajar di sekolahan. Jadi saya coba merancang rencana pembelajaran kombel kita, yaitu dengan memasukkan pada kegiatan P5 dengan menggunakan SEM atau Sport Education Model atau model pembelajaran berbasis olahraga. Dan di sini saya akan mempresentasikan rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar di sekolah, model SEM, Sport Education Model pada P5 dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Adapun latar belakang daripada rancangan saya ini, yang pertama, latar belakang pembelajaran berbasis proyek dengan model Sport Education atau SEM pada pelaksanaan P5. Yang pertama, pentingnya pembelajaran aktif. Jadi di sini dengan model ini siswa akan lebih aktif dalam melakukan aktivitas, yaitu model ini mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi. Terus yang kedua, pengalaman langsung. Siswa belajar melalui pengalaman langsung sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih bermakna dan mudah untuk diingat. Latar belakang keduanya, pengembangan keterampilan holistik. Yang pertama, keterampilan kognitif. Selain menguasai materi pelajaran, siswa juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Keterampilan sosial, melalui kerjasama tim, siswa belajar berkomunikasi, berkolaborasi, dan menghargai perbedaan. Keterampilan fisik, kegiatan olahraga dalam model SEM membantu siswa mengembangkan kemampuan fisik dan kesehatan. Yang ketiganya, relevansi dengan kehidupan nyata. Konteks olahraga, proyek yang dirancang berorientasi pada dunia olahraga, sehingga siswa dapat melihat relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran bermakna. Siswa merasa termotivasi karena proyek yang mereka kerjakan memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat. Terus yang keempat, latar belakang yang keempat, lapangan karakter. Yang pertama, nilai-nilai olahraga. Model SEM menanamkan nilai-nilai olahraga seperti kerjasama, sportivitas, disiplin, dan semangat juang. Perkembangan pribadi, siswa dapat mengembangkan potensi diri dan percaya diri melalui pengalaman dalam proyek. Adapun tujuan dari pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dengan model SEM, Sport Education Model. Yang pertama, mengembangkan keterampilan olahraga yang komprehensif. SEM tidak hanya berfokus pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan pemahaman teknis, taktis, sikap sosial, dan nilai-nilai positif dalam olahraga. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai karakter. Model ini tidak hanya berfokus pada keterampilan fisik saja, tetapi juga menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti kerjasama tim, tanggung jawab, kepemimpinan, dan keadilan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman konseptual. Untuk meningkatkan pemahaman konseptual sini, jadi siswa juga diharapkan dengan model SEM ini, yang pertama, memahami secara teoritis terkait dengan SEM, peningkatan keterampilan mengajar bagi kita sebagai gurunya, terus pengembangan keterampilan siswa, dan juga pengalaman belajar yang autentik.
Terus yang ke selanjutnya, mendorong pembelajaran aktif. Kita lompat dulu. Yang kelima, menyiapkan siswa untuk kehidupan nyata. Sport Education Model adalah pendekatan pembelajaran dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang mendalam melalui simulasi yang mirip dengan kegiatan olahraga sesungguhnya. Terus yang keempat, mendorong pembelajaran aktif. Jadi di sini siswa aktif belajar di dalam melakukan aktivitas seperti misalkan mereka mengikuti kegiatan sebagai perannya, ada sebagai panitia, peserta, dan juga pemainnya gitu. Baik itu tujuan dari program pembelajaran berbasis proyek yang menggunakan model SEM atau Sport Education Model pada penerapan P5. Nah, ini capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ini sebenarnya ada 5, cuman muatnya cuma 4. Yang pertama, mengembangkan keterampilan olahraga yang komprehensif. Jadi capaiannya itu keterampilan teknik, taktik, pengambilan keputusan, kerjasama tim, kepemimpinan, dan tanggung jawab, kecintaan terhadap olahraga. Terus untuk langkah-langkahnya, pembentukan tim dan peran, pembelajaran keterampilan, praktik dan kompetisi, penilaian berbasis kinerja, refleksi, dan evaluasi. Untuk hasil yang diharapkan, peningkatan keterampilan dalam olahraga, kompetisi sosial, kepemimpinan dan tanggung jawab, dan penghargaan terhadap olahraga, dan pengalaman yang memotivasi. Untuk menumbuhkan nilai karakternya, capaiannya pengembangan keterampilan sosial dan emosional, penguatan nilai-nilai sportivitas, peningkatan kepemimpinan dan tanggung jawab, peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Untuk langkah-langkahnya, pembentukan tim yang konsisten, penerapan rotasi peran, penyelenggaraan kompetisi dan turnamen, refleksi dan evaluasi, pembinaan keterampilan dan sikap. Untuk hasil yang diharapkan dari menumbuhkan nilai-nilai karakter, siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, peningkatan kolaborasi dan kerjasama, pengembangan etika dan dalam olahraga, kepemimpinan yang efektif, kemampuan berpikir kritis, dan adaptabilitas. Terus dari tujuan yang ketiga, yaitu meningkatkan pemahaman konseptual. Untuk capaiannya pemahaman secara teoritis untuk SEM, peningkatan keterampilan mengajar, pengembangan keterampilan siswa, pengalaman belajar yang autentik. Dan langkah-langkahnya, pelatihan dan persiapan guru, pengaturan lingkungan belajar, pelaksanaan pembelajaran, refleksi, dan evaluasi. Hasil yang diharapkan dari poin ini, peningkatan motivasi siswa, peningkatan keterampilan siswa, pemahaman konseptual yang mendalam, peningkatan keterampilan fisik, peningkatan kemandirian, dan tanggung jawab. Untuk yang keempat, mendorong pembelajaran aktif. Capaiannya pengembangan keterampilan sosial dan emosional, penguatan nilai-nilai sportivitas, peningkatan kepemimpinan dan tanggung jawab, peningkatan kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Untuk langkah-langkahnya, pembentukan tim yang konsisten, penerapan rotasi peran, penyelenggaraan kompetisi dan turnamen, refleksi dan evaluasi, pembinaan keterampilan dan sikap. Hasilnya, hasil diharapkan, siswa yang mandiri dan bertanggung jawab, peningkatan kolaborasi dan kerjasama, pengembangan etika dalam olahraga, kepemimpinan yang efektif, kemampuan berpikir kritis, dan adaptabilitas. Itu untuk capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan dari tiap-tiap tujuan. Yang pertama, tujuan pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, mitra, saya sampaikan mitra dulu. Untuk mitra di sini seluruh anggota Kombel. Jadi Kombel komunitas belajar itu terdiri dari kepala sekolah sebagai penasehat, ketua komunitas belajar, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggotanya. Di mana keseluruhan daripada anggota Kombel itu adalah
guru dan staf TU di SMA Negeri 1 Noyan ini. Sama-sama kita mendampingi siswa dalam memfasilitasi. Jadi guru tidak mengajarkan atau itu, tapi memfasilitasi saja. Terus nanti juga akan ada keterkaitan antar mata pelajaran akan dikaitkan, misalkan seperti ini kan programnya program penjas olahraga, jadi akan dikaitkan dengan mata pelajaran lain, misalkan seperti biologi, karena kan ini ada geraknya, jadi ada kaitannya dengan mata pelajaran biologi karena sifatnya interaksi sosial, masuk dalam terkait dengan mata pelajaran sosiologi, karena di situ kan ada interaksi dan sosial. Terus terkait juga dengan TIK, karena mereka membuat seperti rancangan dalam melaksanakan event, jadi otomatis akan memerlukan media, alat-alat elektronik yang mereka pakai dalam pelaksanaannya. Terus terkait juga dengan mata pelajaran ekonomi dalam menyusun anggaran untuk misalkan pembagian hadiah dan segala macam. Jadi akan terkait dengan beberapa mata pelajaran, karena di dalam Kumbel ini dalam pelaksanaan SEM dengan Kumbel kita libatkan dengan mata pelajaran lain yang bisa dilibatkan. Terus untuk struktur program dan mitra dalam komite belajar, yang pertama kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu dengan jadwal Rabu bulan pertama itu siswa kita ajak, kita dampingi atau kita fasilitasi mereka dalam merancang rencana latihan. Terus pada bulan keduanya baru mulai melaksanakan latihannya. Pada Rabu bulan kedua melaksanakan latihannya. Pada Rabu bulan ketiga panitia yang mengambil peran sebagai panitia, ketua panitia atau penyelenggara event itu membuat poster dan persiapan pertandingan yang diperlukan. Terus Rabu pada bulan keempat yang mengambil peran sebagai wasit, kita beri latihan perwasitan. Karena kan sifat olahraga, jadi ada pertandingan, ada wasitnya, jadi kita beri pelatihan perwasitan. Terus yang Rabu bulan kelima itu pelaksanaan turnamen, jadi eventnya pada Rabu bulan kelima. Dan Rabu bulan keenam presentasi hasil proyek atau presentasi daripada panitia terkait dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, atau dengan lain modal aset. Kita di sini banyak aset yang kita miliki. Yang pertama modal aset manusia, yaitu terdiri dari kita sendiri, warga sekolah SMA Noyan, terdiri dari guru, kepala sekolah, siswa, TU. Itu merupakan modal manusia atau aset manusia. Yang kedua, modal fisik meliputi halaman sekolah, alat-alat olahraga, speaker atau sound, proyektor, laptop, dan lain-lain. Terus modal sosial berupa modal sosial publikasi warga sekolah. Modal finansial bisa dari dana kas atau bantuan dari sekolahan terkait dengan untuk finansialnya. Terus lingkungan sekitar sekolah. Ini modal yang kita miliki. Masih ada lagi seperti modal sosial, modal politik, modal yang lain, ada beberapa modal, ada 7 modal semuanya, 7 aset, cuman yang menurut saya agak kuat masuk ada 5 ini aja, jadi saya ambil 5 aja. Nah, setelah terlaksananya kegiatan SEM ini, kita melakukan rencana evaluasi program SEM atau Sport Education Model pada P5 yang telah berjalan. Perlu adanya evaluasi yang hasilnya dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program tersebut. Maka dari itu, berikut ini rancangan evaluasi yang akan dilakukan untuk program SEM Sport Education pada P5. 1 bulan pertama pasca pelaksanaan program SEM, guru PJOK sebagai penanggung jawab program akan melakukan survei dengan beberapa pertanyaan yang ditunjukkan kepada siswa kelas 10 beserta wali kelas tersebut. Kenapa hanya kelas 10? Karena kita P5 hanya di kelas 10 yang sudah kurikulum merdeka. Terus yang keduanya, selain itu juga dengan berkolaborasi bersama wali kelas 10 akan melakukan observasi dan wawancara kepada siswa tentang program yang telah berjalan. Hasil evaluasi akan didiskusikan bersama kepala sekolah beserta semua rekan guru untuk dasar dalam penyusunan tindak lanjut. Tantangan, kemungkinan tantangan. Jadi setiap
melakukan rencana ada kemungkinan hambatan tantangannya. Jadi ini perkiraan saya tantangannya. Yang pertama, minat siswa yang beragam. Tantangan utama adalah memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan menarik minat siswa, termasuk mereka yang mungkin kurang bersemangat dalam aktivitas fisik. Karena kita tahu kan tidak semua siswa, kadang ada yang suka olahraga, ada yang kadang malas, enggak terlalu suka olahraga. Terus yang kedua, keterlibatan sumber daya, keterbatasan ruang, peralatan olahraga, atau instruktur yang dapat menjadi kendala dalam menyelenggarakan kegiatan SEM Sport Education Model pada P5. Cuaca buruk, cuaca ekstrim atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung seperti hujan deras atau suhu terlalu tinggi dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan outdoor yang direncanakan. Terus kesulitan penilaian dan evaluasi, mengukur dampak efektivitas program SEM Sport Education Model secara objektif dapat menjadi tantangan, terutama dalam mengumpulkan data yang akurat tentang partisipasi siswa dan perubahan perilaku. Baik, itu seputar rencana dari kegiatan SEM yang saya rencanakan untuk diadakan pada kegiatan P5. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau masukan terkait dengan rancangan yang saya buat. Untuk itu saya persilahkan. Atau mungkin ada yang perlu dijelaskan ulang. Jadi saya jelaskan dulu SEM ya. Untuk SEM, jadi kegiatan SEM ini untuk P5, jadi kita mengarahkan siswa untuk mengadakan event dari 0 sampai finish. Jadi seperti mereka yang membuat panitia, mereka panitianya, mereka pemainnya, mereka wasitnya, dan mereka membagikan hadiah. Jadi di situ kegiatannya ada pembukaan, sambutan, terus eventnya. Setelah event ada penutupannya, ada pembagian hadiah. Nah, kegiatannya kita sebagai guru, sebagai fasilitator, jadi menilai mereka dengan cara mengamati kegiatan mereka, partisipasi mereka, keaktifan mereka dalam kegiatannya. Itu untuk seputar SEM. Dan ini memang lagi banyak dipakai, digandrung terkait dengan model pembelajaran SEM. Model SEM ini juga bisa kita pakai dalam pembelajaran di kelas. Nah, kebetulan ini yang agak ini karena pertama, jadi saya mengarahkannya kepada pembelajaran berbasis proyek ini di P5, kegiatan P5. Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau ditambahkan terkait dengan rancangan tersebut? Ya, direncanakan semester depan. Ya, rancangan presentasi itu rancangan semester depan. Kalau untuk semester ini kan itu belum. Itu kurikulum. Kulik men tuh, enggak tahu kegiatannya apa. Jadi kegiatan untuk mendukung komunitas kita yang ya. Jadi komunitas belajar di sekolah tuh kalau kita ini lebih mengarah ke refleksi kolaborasi. Karena kegiatan seperti ini kan selain kita mendampingi siswa sebagai fasilitator, gurunya juga perlu refleksi terkait dengan pembelajaran agar pembelajaran yang kita berikan tuh tidak membosankan. Kuncinya itu. Kita harus selalu merubah-rubah gaya mengajar kita, model mengajar kita. Mungkin kedepannya untuk kegiatan kombal bisa saya presentasikan juga terkait dengan model-model pembelajaran. Jadi untuk saat ini kan saya presentasikan SEM untuk kegiatan P5 kita di semester depan. Untuk kedepannya kita rancang kegiatan kombal kita, penyampaian model-model pembelajaran. Ya, rencana kombal kita sebulan sekali rencananya. Ya, semoga tidak ada hambatan. Saya ngambil di hari Rabu pas ada jam di situ.
Untuk ini gimana Bapak Ibu? Mungkin udah cukup? Cukup ya. Jadi untuk Itu pesertanya nih siswa kita aja Pak, atau undang orang luar? ya, untuk pesertanya hanya siswa kita aja, karena di situ kan kita menilai mereka, ada nilainya. Nah, untuk SEM ini kita hanya bisa dimasukkan kepada P5 dan pelajaran, mata pelajaran. Jadi kalau kita masukkan ke model SEM ini, kita masukkan ke dalam kelas meeting, itu tidak bisa karena kelas meeting kan udah ada penilaian. Kalau untuk SEM ini ada penilaiannya, penilaian kerjasama, peran aktif siswa dalam peran-perannya, terus tanggung jawabnya, kepemimpinannya, itu semua ada kita nilai. Kalau di pelajaran kan bisa kita nilai di situ. Nah, kunci apa namanya, sekarang kan kita pembelajaran tidak berpatokan pada hasil akhir, kita lebih ke proses. Jadi proses mereka di lapangan kayak mana, keaktifan mereka, komunikasi mereka, kerjasama mereka, itu kita sekarang lebih ke situ aja daripada kita ke hasil akhir, kadang tidak memuaskan. Tapi ke proses, saya rasa siswa kita bisa bagus semuanya. Yang lain mungkin? Pak, kan tadi katanya kelima hanya untuk kelas 10, apa kelas 11 dan kelas 12 juga nih? Nah, kalau untuk kelas saat ini kita masih di kelas 10 karena yang sudah masuk pada kurikulum Merdeka kelas 10 aja. Kelas 10 aja. Kelas 11 tidak ikut. Karena kan yang P5 yang kelas 10 aja. Ini pun untuk ke depan, untuk pelaksanaan ke depannya mungkin mau didiskusikan di Kombel dan juga kepala sekolah terkait dengan waktunya. Kan direncanakannya hari Rabu. Waktunya kapan? Nah, kalau misalkan pas pelaksanaannya mungkin bisa dimasukkan pada jam olahraga pagi di bulan pertama, Rabu bulan pertama, pas pelaksanaan turnamennya. Nah, kalau misalkan pelaksanaan merancang segala macamnya mungkin bisa di jam-jam siang gitu. Itu tergantung teknis ke depan lah nanti. Oke, mungkin ada lagi? Satu lagi Pak, Ah, kan ya. tadi kan pelajarannya kan yang Bapak sebutkan tuh, Ya. sosiologi, geografi, terus untuk guru yang tidak berkolaborasi dalam sesi Ya. apa yang membuat proyek lain? Untuk guru yang tidak terlibat dalam ini bisa merancang untuk proyek model pembelajaran lain yang bisa dimasukkan ke dalam P5 atau mungkin di dalam pembelajarannya gitu Bang. Jadi kita tidak terpaku sini. Kalau saya lihat untuk penjas itu banyak mapel yang bisa masuk, matematika juga bisa masuk karena ada untuk hitung-hitungan lapangan, ya kan? Iya, hitung-hitungan lapangan, jadi ukuran lapangan itu kan, jadi kita bisa masukkan mapel apa namanya, MTK, budaya juga ada masuk, kita bisa olahragakan olahraga tradisional, agama juga masuk. Jadi biar mungkin kita bisa bergerak semua hari itu, misalkan tuh sepakatan kita di Kombel kita libatkan semua mapel juga bisa. Tapi yang untuk kita kan menilai siswa terkait dengan P5 itu. Mungkin ada lagi? Farida? Oke, mungkin kedepannya kita bisa belajar ya, karena ini juga pertama kali. Kalau misalkan memang semester depan kita menjalankan, berarti pertama kali kita menjalankan model SEM ini di dalam pembelajaran. Saya juga berharap model ini bisa saya terapkan di pembelajaran saya, karena kan pembelajaran saya kadang materi bola besar itu ada beberapa kali pertemuan, jadi bisa dibuatkan event mereka sebagai panitianya. Karena informasi dari kawan saya di SMA 1 udah mencoba model SEM dalam pembelajaran, sukses katanya, karena memang dicoba pada kelas 12 yang mereka yang sudah biasa berorganisasi, jadi mereka jalan sendiri, guru hanya mengawasi, menilai mereka dari belakang dan mengarahkan aja. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan lagi, mungkin saya akhiri presentasi saya ini. Sekali lagi saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir di sini mengikuti mendengarkan presentasi saya terkait dengan rancangan Kombel di sekolahan kita yang mungkin akan coba kita terapkan di semester depan. Semoga rancangan ini bisa berjalan dengan lancar dan mengimbas kepada siswa, memberikan pengalaman belajar siswa yang bermakna dan memberikan peningkatan motivasi siswa dalam belajar. Mungkin sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Oke.
Pak.